Pagi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya berharap kita ada di bulan yang baru, yaitu 1 Juli 2022, dan saya berharap saudara juga ada dalam berkat yang baru. Mari kita akan coba melihat kebenaran firman Tuhan lagi dalam renungan pagi ini. Kita membaca Roma pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah bebas dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Lalu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Kalau kita membaca teks ini, saudara, seolah-olah hukum Taurat itu salah diberikan oleh Tuhan. Ya, seolah-olah hukum Taurat itu seharusnya tidak diberikan supaya manusia itu tidak semakin berbuat dosa. Kalau kita melihat saudara, pada prinsipnya sebenarnya hukum Taurat itu tidak salah dalam teks ini. Justru sebenarnya yang salah itu adalah kita. Kenapa saya katakan kita? Karena tubuh kita ini terdiri dari natur dosa. Ya, karena tubuh kita ini terdiri dari natur dosa, ya semakin diberikan perintah, semakin penuhlah hawa nafsu kita untuk melanggar perintah itu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi saya katakan kepada saudara, yang salah itu bukanlah hukum Taurat, tapi yang salah itu kita. Karena manusia ini terdiri dari banyak keinginan. Dan keinginan-keinginan yang dia buat itu bukanlah keinginan yang sesuai dengan standar Allah. Makanya itu yang saya katakan keinginan-keinginan yang relatif, keinginan-keinginan yang hanya diinginkan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan itulah yang sangat berbahaya sekali. Ya, pada waktu keinginan itu kita hidupkan untuk memenuhi semua hasrat dan hawa nafsu kita. Nah, hari ini dipertegas dalam teks ini bahwa sebenarnya kita harus sangat bersyukur katanya dengan ilustrasi suami dan istri itu. Dikatakan selama suaminya hidup, istrinya itu terikat dengan suaminya. Tapi setelah suaminya meninggal, ya dia tidak lagi terikat dengan setelah suaminya meninggal, istrinya tidak lagi terikat dengan suaminya. Nah, dengan kata lain, gambaran hukum Taurat itu seperti itu. Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah dibangkitkan bagi kita, dan dengan matinya Yesus, dengan bangkitnya Yesus, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga saudara, sekarang kita dihisapkan, kita diikatkan dengan Kristus. Jadi kita sekarang mengikuti hukum Kristus. Ya, jadi sekalipun Alkitab itu mengatakan bahwa tidak satu iota pun dalam Taurat itu katanya tidak digenapi, digenapi ya, semuanya harus digenapi di dalam Yesus itu jelas memang.
Ya, semua Taurat itu digenapi Yesus. Dengan Yesus, dan hukum Taurat kita adalah Kristus. Nah, hukum Taurat kita Kristus itu, kita harus sadari bahwa hukum itu telah saya tidak mengatakan dirubah, tapi saya katakan digenapi sepenuhnya oleh Yesus, ya, dengan hukum kasih itu. Makanya satu kasih, hukum yang pertama dan yang terutama itu dikatakan, ya, hukum kasih itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kasih Tuhan Allahmu ini menggenapi hukum pertama sampai hukum keempat dalam Taurat itu. Lalu yang kedua, hukum yang sama seperti dengan itu katanya adalah kasihlah sama manusia. Nah, kasihlah sama manusia ini hukum yang kelima sampai yang ke-10. Nah, jadi digenapi kan saudara ya. Jadi hukum itu sekarang digenapi. Tuhan memberikan Taurat, manusia menimbulkan hawa nafsunya untuk melakukan pelanggaran di sana sehingga dosa semakin bertambah-tambah, ya. Tetapi Tuhan menggenapinya dengan hukum kasih. Jadi sekarang dengan hukum kasih itu di bawah kasih karunia daripada Tuhan itu, kita harus melakukan Taurat, ya, Tauratnya Yesus itu, ya, penggenapan dari Taurat Yesus itu di dalam hukum kasih itu. Nah, makanya ayat yang ke-7 sebenarnya mengatakan menarik itu, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa melihat aturan itu sebenarnya peraturan yang dibuat, ya, peraturan yang dibuat supaya tidak ada pelanggaran. Larangan yang dibuat supaya tidak ada pelanggaran. Tetapi saudara, dengan adanya Taurat itu saudara, dengan adanya Taurat itu, justru aturan yang dibuat dalam Taurat itu justru dilanggar oleh natur manusia yang berdosa itu. Makanya dikatakan Paulus, aku nggak tahu tadinya keinginan, apa itu keinginan, tapi karena dituliskan dalam Taurat itu jangan mengingini, aku jadi tahu apa itu keinginan katanya. Nah, begitu dia tahu keinginan, maka hasratnya untuk melanggar keinginan itu menjadi jadi. Iya kan? Menjadi jadi. Sama. Contoh yang paling khas. Mungkin mereka dikatakan janganlah menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan contohnya. Tapi dengan dicatat jangan menyebutkan jangan dan jangan dalam Taurat itu saudara, makin muncullah keinginan dari manusia untuk dengan sembarangan menyebut nama Tuhan. Nah, jadi itu yang saya katakan kepada saudara, bahwa semakin ada hukum yang tertulis, semakin muncul keinginan dari manusia untuk melanggarnya, untuk tidak hidup di dalamnya. Dan itulah yang dikatakan natur dosa. Ya, natur dosa dari kita itu. Ya, natur dosa dari manusia yang berdosa. Nah, makanya itu yang tadi saya katakan kepada saudara, justru kita harus bersyukur sekarang bahwa Tuhan menggenapi Taurat itu, dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan tidak satu iota pun, ya, dalam Taurat itu katanya yang dibatalkan. Semuanya digenapi. Makanya karena digenapi, Yesus menyimpulkan bagaimana manusia itu supaya bisa melakukan hukum itu dengan baik. Yesus merangkulnya dengan kata kasih. Jadi kalau saudara mau melakukan hukum pertama sampai keempat, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau saudara mau melakukan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, itu yang dicatat saudara. Kalau saudara lihat di dalam Matius, ya, dalam Matius pasal yang ke-22, coba kita lihat sebentar. Ya, Matius 22. Ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ya, jadi ahli Taurat itu dikatakan ingin mencobai Yesus. Yesus ini benar nggak Tauratnya gitu. Ya, tetapi di sini coba lihat di dalam bagian ini, disinilah Yesus menyimpulkan penggenapan dari Taurat itu. Karena dalam Matius pasal 7 Tuhan Yesus katakan tidak satu iota pun dari hukum Taurat itu yang tidak akan digenapi. Semua akan digenapi gitu ya. Ya, aku menggenapinya katanya. Nah, kita kan nggak tahu itu bagaimana cara Yesus menggenapinya. Sehingga sebagian orang kadang-kadang mengatakan, wah, kita harus melakukan hukum Taurat. Masih melakukan hukum Taurat seperti itu. Nah, padahal sebenarnya Yesus sudah menyimpulkannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, ini dia.
Jadi kalau saudara mau melakukan hukum pertama sampai 4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati, jiwa, akal budi. Hati, ya, itu pusat dari semua keinginan kita. Jiwa, ya, pusat dari semua tindakan kita. Dan akal budi, pusat dari semua pikiran kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan itu katanya. Nah, makanya dipertegas, itulah hukum yang pertama dan yang hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ke-5 sampai 10. Dari mulai hormatilah orang tuamu sampai kepada jangan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu. Nah itu dia. Jadi kalau kita mengasihi diri kita, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Jadi sederhana ya Bapak Ibu ya. Sederhana sekali. Jadi justru sekarang persoalannya adalah setelah saudara mengenali Yesus, tidak ada alasan bagi saudara untuk kembali kepada hukum itu, kepada Taurat itu. Yang harus saudara lakukan adalah hukum kasih. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana saudara mengasihi sesama. Pada waktu saudara mampu melakukan itu, maka saudara sudah mengenapi isi dari Taurat itu. Jadi tidak usah khawatir, ya tidak usah berdebat untuk mengatakan ternyata udah batal ya Tauratnya, sudah tidak berlaku lagi. Ini tidak bicara batal atau tidak berlaku, tapi semuanya digenapi dalam Yesus. Dan Yesus menyimpulkan Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi apa yang harus kita buat? Ya makanya kalau sudah melihat di dalam Roma tadi, Roma pasal 7 tadi, Paulus mengakhiri dengan kata, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Taurat semuanya baik. Ya, perintah baik, dan semuanya baik dalamnya. Tapi kenapa jadi berdosa? Natur manusia adalah berdosa. Nah, jadi natur berdosa itu saudara, Tuhan Tuhan buat menjadi natur yang baru, natur yang penuh dengan kasih karunia, natur di mana Tuhan mengubah tubuh dosa itu sebenarnya, tubuh keinginan itu kepada keinginan untuk berdosa, kepada keinginan untuk mengasihi. Ya, jadi mari mengasihi saudara. Jangan ngeyel untuk tidak mengasihi Tuhan kita. Jadi kasih Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Jangan pernah berdebat seolah-olah saudara sanggup melakukan hukum Taurat. Hukum kasih aja lakukan. Itu akan membuat kita mengerjakan semua Taurat yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Meteraikan dalam hati kami, biar kami hidup mengasihi Tuhan, karena kami tahu itulah Taurat kami. Itulah seluruh kesimpulan dari hukum Taurat itu. Kami mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kami. Dan tolong kami supaya kami boleh hidup di dalamnya. Dan kami tidak bermain-main lagi dengan tubuh dosa ini, tetapi kami melakukan kasih melalui tubuh dosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, ampuni dosa salah kami, menyerahkan semua hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh melakukan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Kita jumpa lagi besok, dan Tuhan Yesus memberkati aktivitas saudara sepanjang hari ini. Shalom. Saya undur.